Apa kabar sahabat M2TV dimanapun Anda berada? Dan apa kabar para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota, juga mantan tim sukses legislatif tahun 2019? Bagaimana kabar kalian? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau ada yang sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi kalau belum sukses, kembali saya ingatkan bahwa bersabar saja, dan harus digarisbawahi bahwa suksesmu oleh karena kerja keras dan doamu sendiri, bukan karena orang lain. Kalaupun ada pihak ketiga yang membantumu, itu hanya sekedar dukungan. Tetapi yang sebenarnya, sekali lagi, suksesmu oleh karena kerja keras dan doamu. Dan ingat, ada satu pesan yang disampaikan oleh George De Piore, seorang ilmuwan berkebangsaan Italia. Tuhan sudah memberimu satu muka. Jangan sampai kamu mencari lagi muka-muka yang lain. Baiklah sahabat M2TV, kali ini kami akan mengulas tentang ketika Anies Baswedan membicarakan track record atau rekam jejak. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Saya begitu tertarik dengan ungkapan yang disampaikan oleh George De Piore, seorang ilmuwan berkebangsaan Italia. Dia mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberimu satu muka. Jangan lagi kamu mencari muka-muka yang lain. Tentu ungkapan ini sangat berarti dalam pergaulan dan hubungan sosial kita dari hari ke hari. Artinya, setidak-tidaknya ungkapan ini mengingatkan kita bahwa tunjukkanlah identitas diri kepribadianmu seperti apa adanya. Jangan lagi kamu bersandiwara atau menciptakan hal-hal di luar daripada kepribadianmu supaya masyarakat bisa mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Walaupun sebetulnya ungkapan ini sangat sulit untuk diterjemahkan oleh para politikus karena kebiasaan yang telah kita rasakan selama ini, bahwa setiap politikus untuk mendapat dukungan dari rakyat, selalu saja mereka akan mempertontonkan muka-muka yang lain, bukan muka mereka sendiri. Itulah kenyataan ketika sistem demokrasi yang dipakai oleh bangsa kita mengharuskan kita harus memilih figur terbaik, sosok terbaik yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia ataupun kepala daerah di lingkungan daerah kita masing-masing. Tetapi lewat ulasan ini yang sebenarnya kita akan mencoba mengulas tentang bagaimana seorang sosok bakal calon, kembali kami ingatkan, bakal calon presiden tahun 2024, Anies Rashid Baswedan, selalu membicarakan kita dalam memilih seseorang atau dalam menilai seseorang hendaknya harus melihat rekam jejak dari orang tersebut. Setidak-tidaknya Anies Rashid Baswedan mengingatkan kita bahwa dalam melihat atau menilai seseorang, lihatlah rekam jejak yang telah ditorenya. Dalam hal ini, Anies Rashid Baswedan meminta masyarakat menilainya dari rekam jejak yang telah ditorenya, baik pada waktu dia menjadi
rektor Universitas Paramadina, maupun ketika dia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, ataupun ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta yang baru saja berakhir pada bulan Oktober tahun 2022. Silakan masyarakat menilai dia. Apa yang sudah dikerjakan, bagaimana rekam jejak dia. Lihatlah dengan sudut pandang masing-masing. Ketika hasil penilaian itu memberikan nilai plus terhadap figur seorang Anies Baswedan yang bercita-cita ingin menjadi Presiden Republik Indonesia, itu alhamdulillah. Dan ketika penilaian itu memberikan nilai minus terhadap figur seorang Anies Baswedan yang bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia, itu pun satu risiko ketika seseorang menjadi pejabat publik. Rakyat sebagai pemegang mandat dan kekuasaan di dalam negara demokrasi memiliki hak untuk menilai bagaimana kinerja daripada seorang pimpinan negara, pimpinan kepala daerah. Sahabat M2 TV dimanapun Anda berada, jika kita mengurai tentang nilai kebajikan dan nilai kebijaksanaan, saya lalu teringat akan seorang tokoh filosofi Yunani kuno, Socrates, yang selalu melakukan perenungan untuk mendapatkan ajaran-ajaran tentang nilai kebajikan dan kebijaksanaan. Socrates berpendapat bahwa kebajikan dan kebijaksanaan itu tentang pengakuan orang lain. Artinya, Socrates secara tidak langsung sudah melarang kita jangan berbangga diri dengan prestasi yang telah kita toreh. Jangan tinggi diri tentang pencapaian-pencapaian yang telah kita raih. Jangan bertepuk dada tentang kebajikan-kebajikan yang telah kita tabur. Karena menurut Socrates, apa yang ada dalam pemikiran kita, apa yang terdapat dalam sudut pandang penilaian kita, belum tentu sama dengan sudut pandang penilaian orang lain. Hal inilah yang sedang terjadi ketika seorang Anies Rashid Baswedan dalam setiap pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat, dia selalu membanggakan diri. Bahkan kalau mau dikatakan bisa menepuk dada, seakan-akan pencapaian yang telah diraihnya, prestasi yang telah ditorehnya, itu sangat-sangat luar biasa, sehingga dia selalu mengingatkan semua pihak untuk menilai seseorang. Nilailah daripada pencapaian yang telah ditoreh, nilailah dari rekam jejak. Lalu rekam jejak apa yang dimiliki oleh seorang Anies Rashid Baswedan? Mari kita bongkar rekam jejak dari bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Rashid Baswedan. Ketika masa jabatan Presiden Joko Widodo pada periode pertama, Anies Rashid Baswedan yang tadinya menjadi tim sukses Presiden Joko Widodo dipilih untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika Anies Baswedan dipilih menjadi Menteri Pendidikan, publik pun menaruhkan harapan besar kepada sosok ini. Mudah-mudahan dia bisa melakukan satu terobosan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional negara Republik Indonesia. Tetapi kenyataannya tidak. Bahkan
manajemen dalam internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkesan amburadul. Puncaknya ketika Menteri Keuangan menemukan kelebihan bayar sertifikasi guru yang bernilai triliunan rupiah. Dan hal ini pun bukan rahasia lagi, tetapi sudah merupakan konsumsi publik, karena beberapa organisasi masyarakat sudah melaporkan Anies Rashid Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu dalam dugaan tindak pidana korupsi, melakukan penyelewengan dana bernilai triliunan rupiah ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun akhir dari kasusnya tidak berujung pangkal, tetapi setidak-tidaknya hal ini sudah merupakan satu catatan bagi masyarakat bahwa ada minus dari sosok seorang Anies Rashid Baswedan yang bercita-cita besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ketika Anies Rashid Baswedan diusung oleh Partai Gerindra dan beberapa partai politik, lalu terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak sekali janji-janjinya yang tidak bisa dilaksanakan. Contoh, rumah dengan DP 0% yang begitu dibanggakan. OKOC merupakan satu program khusus untuk meningkatkan sektor usaha kecil bagi masyarakat Jakarta. Dan untuk mengatasi banjir di Jakarta yang merupakan persoalan yang sangat kronis di ibu kota Jakarta, Anies mencanangkan program naturalisasi sungai. Kenyataannya apa? Dari semua program itu, satu pun tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu progres yang menurut beberapa penilaian masyarakat sangat dibanggakan oleh Anies Rashid Baswedan adalah halte di Sudirman, tempat orang selfie. Padahal jika diukur aspek pemanfaatannya, hal-hal tersebut tidak bermanfaat besar untuk masyarakat Jakarta. Harapan Jakarta itu tentang bagaimana cara mengatasi banjir, bagaimana cara mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta, bagaimana cara membangkitkan usaha-usaha kecil yang ada di Jakarta, dan bagaimana memberikan fasilitas tempat tinggal yang nyaman dan harga murah di Jakarta. Anies sudah mengetahui betul bahwa itulah harapan-harapan dari masyarakat DKI Jakarta, dan hal itu merupakan titik sentral kampanye yang dilakukan Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tetapi setelah dia duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepentingan masyarakat Jakarta yang penting itu tidak bisa diselesaikan oleh Anies Rashid Baswedan. Lalu kita bertanya lagi, prestasi apa yang ditoreh oleh dia? Mungkin saja Anies berbangga diri ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada aksi-aksi demo. Setidak-tidaknya kelompoknya berpendapat bahwa ketika Anies Rashid Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak ada pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam hemat kami, ini satu penilaian yang keliru. Karena siapapun menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada aparat kepolisian kita, ada tentara kita, semuanya bertugas untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat DKI Jakarta, melindungi masyarakat DKI Jakarta. Dan selama ini siapapun yang menjadi Gubernur Jakarta, Jakarta aman-aman saja. Justru ketika Anies awal menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada pengkelompokan masyarakat dengan memanfaatkan isu-isu agama yang cukup tajam
sehingga berpotensi menimbulkan keretakan antara suku, antara kelompok agama. Inilah yang merupakan dilematika atas diri Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Figur Anies Rashid Baswedan terkesan tokoh antitesis. Semua kebijakan-kebijakan yang sudah ada dari zaman dahulu kala seakan-akan mau dirubah dia menurut pemikiran dan pendapat dia sendiri. Contohnya, yang tadinya semua tempat berobat di ibu kota Jakarta dinamakan rumah sakit. Sosok Anies Baswedan dengan pemikirannya sendiri akan merubah tempat-tempat itu menjadi rumah sehat. Ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Jadi jika kita berpendapat bahwa Anies Rashid Baswedan ini memang tokoh antitesa, ya memang tokoh antitesa. Dia berpikir seakan-akan dia bisa melakukan segalanya, padahal memang dia tidak bisa. Masyarakat kita harus disadarkan bahwa Allah atau Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia pasti memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Seorang guru tidak mungkin dapat melakukan tugas-tugas seorang insinyur bidang permesinan. Dan sebaliknya, seorang insinyur mesin ataupun sipil tidak mungkin melakukan tugas-tugas seorang dosen. Itu pun yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa Anies Rashid Baswedan sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang dosen, bukan seorang pimpinan. Karena dia sebagai seorang dosen, begitu mudah dia menjelaskan teori-teori tentang keilmuan untuk mahasiswa. Tetapi dalam mempraktekkannya itu, memang Anies Rashid Baswedan tidak bisa. Publik atau masyarakat tidak bisa dipuaskan hanya dengan kata-kata. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah perbuatan yang sungguh, kerja keras yang pasti di lapangan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, untuk pemenuhan hak-hak masyarakat. Dan itu sulit untuk didapatkan daripada figur seorang Anies Rashid Baswedan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana negara ini jika tokoh seperti Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, sedangkan untuk menyelesaikan persoalan di DKI Jakarta saja tidak bisa. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini? Untuk itu, kami hanya menyarankan, berhentilah mengurai teori untuk menarik simpati masyarakat. Dan marilah kita berpikir secara jenius untuk memilih siapapun tokoh terbaik bangsa ini yang sanggup untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sudah dirintis oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu.